Oke baiklah, jadi di video kali ini gua akan membahas sebuah perihal yang bakalan viral lagi sepertinya ya. Yaitu soal konspirasi Ketchup. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Ketchup? Baiklah, bagi yang belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit soal Ketchup ini. Tentang bagaimana dia bisa viral, dan kenapa di balik namanya selalu ada konspirasi yang menyertainya. Ketchup adalah seorang vlogger mukbang. Sama seperti vlogger mukbang pada umumnya, ia menyantap makanan dalam skala besar, dihabiskan sekaligus. Nah, apa yang membuat nama Ketchup ini melejit adalah soal konspirasi dan juga kode-kode yang ada di dalam videonya. Dan ada satu video yang benar-benar dibahas oleh semua orang, yaitu video yang diuploadnya 1 tahun lalu, yang berjudul Two Wall Fish, Wall Giant Squid, Lobster, King Crab, Salmon and Tuna Raw, Octopus, Scallop, dan Shrimp. Nah, di dalam video ini banyak yang berusaha memecahkan misteri-misteri dan kode-kode yang diberikan Ketchup sendiri, yang diduga sebagai kode minta tolong. Bahkan ada dulu itu yang buat tweet tentang Ketchup ini, dan itu merupakan awal dari keviralan Ketchup. Di dalam video itu kita banyak melihat kejanggalan yang terjadi, seperti meja dipukul, makannya cepet kayak orang kelaparan, sandi Morse, dan juga kata-kata di video yang huruf kapitalnya tidak teratur, sehingga menyusun kata-kata yang menyimbolkan SOS. Banyak yang berasumsi bahwa si Ketchup ini sedang disiksa dan ditahan, dan ia dipaksa untuk membuat video mukbang agar si penyiksanya itu mendapatkan uang dari video-video Ketchup mukbang ini. Karena secara si Ketchup sendiri sudah memiliki banyak subscriber, dan pastinya views dari videonya banyak, sehingga bisa mendapatkan uang yang banyak juga dari sana. Satu hal yang membuat kenapa bisa dikira ia disiksa, karena terlihat adanya luka dan memar di tubuh Ketchup. Juga kenapa matanya tidak dilihatkan dan hanya mulut saja yang masuk frame. Nah, di situ juga banyak yang berasumsi bahwa itu digunakan untuk menutupi luka di daerah atas bagian wajahnya. Jadi si Ketchup ini kan uploadnya lama banget, bisa sampai 6 bulan, 5 bulan dia upload. Dan apa karena dia sadar banyak yang membicarakannya, maka ia mengupload video baru yang berjudul Saya Masih Hidup. Nah, di bagian penulisan judul ini juga memiliki kesan yang bakal membuat kita menganut paham cocok logi. Dimana di penulisan judulnya ya, I am alive. Dimana huruf I adalah urutan angka ke-9. Dan kata I'm, itu huruf pertamanya adalah A, adalah angka urutan nomor 1. Dan alive juga angka A awalnya. Jadi kalau digabungkan jadinya 911. Di dalam video ini juga ada kejanggalan, salah satunya saat menit ke-17.28, dimana saat ia sedang asyik menyantap makanannya, terdengar suara pintu dibuka oleh seseorang, dan ia berhenti makan sebentar. Gua sih sendiri bertanya-tanya, kenapa sih nggak lukat aja bagian itu, nggak penting juga. Tapi apa mungkin emang sih dia mau kasih kode lagi, atau buat supaya orang berasumsi lagi kalau dia masih disiksa dan minta pertolongan? Atau mungkin ada marketing di dalam sini? Bisa jadi juga dia menciptakan konspirasinya untuk membuat orang-orang penasaran dan membuat dirinya viral, sehingga subscriber dan juga viewsnya bertambah, yang bakalan berdampak pada penghasilan dia. Tapi kalau dari situ juga saya serahkan kepada kalian semua, kalian mau percaya yang mana?
Kalian bisa komen di bawah ya, kalian bisa perdebatkan apa yang saya bicarakan ini. Gue akan senantiasa menghargai pendapat-pendapat dari para subscriber. Dan untuk pembahasan lengkapnya kalian bisa cek video yang gue buat saat awal-awal viralnya Ketiap ini. Ya di pojok kanan itu atau di deskripsi nanti saya tuliskan. Di video itu gue udah bahas semua kejanggalan yang ada di video dia. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal bagaimana keadaannya dan apa benar ia sudah mati. Oke, gue akan bawa kalian sepertinya sebulan terakhir ya upload video yang menurut gue sendiri video ini menyeramkan ya. Dan video ini sudah tidak ada lagi di channel Ketiap karena sudah dihapus atau di delete YouTube atau gimana, intinya udah nggak ada di channel Ketiap. Oke, di sini ditampilkan bahwa si Ketiap sedang bereksperimen dengan objek seekor ikan besar, di mana ikan tersebut masih dalam keadaan utuh, belum terpotong-potong. Lalu ikan tersebut semacam ditusuk pakai besi atau kayu yang biasanya untuk bakar-bakar ikan gitu. Nah, pertama-tama ia mencoba memasukkan Coca-Cola ke dalam balon yang nantinya akan dimasukkan ke dalam mulut si ikan. Nah, entah kenapa hal itu batal terjadi. Lalu si Kate ini akhirnya memasukkan Coca-Cola itu langsung ke dalam mulut ikan. Dan cara dia itu yang buat serem anjay. Kayak disodok-sodok dengan semacam kayu gitu. Dan lalu ia pun memasukkan permen Mentos ke dalam mulut ikan. Juga dengan cara yang tidak pantas sih. Jadi kayak berasa nonton video deep web. Setelah masuk, ia pun meletakkan ikan itu ke meja, lalu menusuk-nusuk perut ikan dengan pisau. Lalu ia membelah perut ikan itu dan balon pertama tadi yang warna pink, ia kembali memasukkannya, tetapi lewat perut yang terbelah. Dan sekali lagi balon pink itu tidak jadi dimasukkan dan akhirnya dikeluarkan lagi. Lalu si Kate ini mengambil balon lagi berwarna kuning. Lalu hal yang sama ia masukkan Coca-Cola ke dalamnya, dan kali ini dia berhasil memasukkannya ke dalam perut ikan yang terbelah tadi. Setelahnya ia pun menjahit perut si ikan dengan balon yang ada di dalamnya. Dan yang sadisnya, di akhir video ia menusuk perut ikan tadi dengan pisau dan membuat balon yang di dalamnya itu meledak. Caranya ini sangat sadis sih menurut gua. Dan ternyata di dalam video itu gue udah merangkum beberapa konspirasi, ya kalian bisa sebut cocok logi, yang mungkin akan berkaitan. Nah, jadi mungkin saja ya setelah ia makan buat video mukbang itu, ia kembali disiksa dan mungkin diperkosa oleh banyak orang hingga terkena penyakit kelamin. Wow, kok bisa seliar itu sih bang pikiran lo? Oke, sabar dulu. Ada salah satu postingannya di channel Ketiap, kalian buka aja channelnya dan di bagian komunitas, ia menuliskan bahwa dia itu mengidap penyakit herpes labialis. Nah, dari sini mungkin bisa masuk akal ia diperkosa orang lalu tertular penyakit tersebut. Gimana? Oke, lanjut. Kita kembali ke video eksperimennya tadi. Nah, kita lihat di video itu ia memasukkan Coca-Cola dan permen Mentos dengan cara yang sadis atau memaksa ya. Itu bisa jadi melambangkan apa yang dirasakannya selama ini, yaitu ia dipaksa minum Mentos yang ibaratnya adalah pil penggugur dan anaknya dikeluarkan dengan cara membelah perut. Nah, saat balon pertama kenapa tidak jadi terus dimasukkan? Bisa jadi dikarenakan Kate keguguran dengan pil penggugur tersebut, lalu bayinya dikeluarkan dengan cara membelah perut, lalu dijahit. Nah, dan ada balon kedua yang dimasukkan lagi ke dalam perut ikan itu. Itu bisa dilambangkan kalau Kate sebenarnya sudah hamil lagi. Dan akhirnya ia menusuk dirinya dengan pisau dan membuat bayinya hancur atau mati. Sama halnya seperti di video ia menusuk ikan itu. Dan sampai hari ini sudah 7 bulan semenjak video terakhirnya dia tidak pernah upload video lagi.
Kalian sendiri boleh percaya atau tidak dengan apa yang saya bicarakan ini. Saya tidak memaksakan untuk percaya karena ini hanyalah sebuah konspirasi. Silahkan komentar di video ini tentang tanggapan kalian soal Ketiap dan like video ini jika kalian suka. Juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video baru. Seperti biasa, semoga kalian dapat mengambil informasi yang terkandung di dalam video. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Untuk merayakan pencapaian 20.000 subscriber, channel Kuda TV mengadakan giveaway senilai pulsa Rp300.000 untuk 3 pemenang. Syarat mengikuti giveaway ini cukup mudah. Yang pertama, kalian harus subscribe channel ini. Yang kedua, kalian like video ini. Lalu yang ketiga, kalian follow @kudatv. Dan yang terakhir, kalian tinggal komen di video ini dengan mencantumkan nama IG kalian. Pengumuman giveaway akan dibagikan jika channel Kuda TV sudah mencapai 50.000 subscriber dan like video ini sudah mencapai 1.000 like. Jadi buruan share video ini agar cepat mencapai 50.000 subscriber dan 1.000 like dalam video ini. Terima kasih.